Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang materi farmakoterapi akan saya sampaikan ini untuk khusus kelas C sudah ya, jadi bisa di skip saja. Oke, saya mulai untuk share screen. Oke, sebelumnya sudah pada presentasi terkait dengan kasus masing-masing ya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan asma, kemudian PPOK, dan juga tentang pneumonia. Nah, untuk asma jadi merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada saluran pernafasan ya. Jadi didefinisikan berdasarkan riwayat ada seperti menging, sesak nafas, nyeri dada dan juga batuk. Nah, di sini untuk patofisiologinya jadi sejumlah besar sel dan juga ada mediator inflamasi menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan keterbatasan saluran nafas saat menghembuskan nafas. Nah, penyempitan saluran nafas di sini terjadi akibat kontraksi otot polos dengan perubahan struktur dan juga penyumbatan saluran nafas oleh jadi ada berlebih ya hipersekresi lendir yang menyebabkan mengis, sesak nafas, nyeri dada dan juga batuk. Nah, inhalasi alergen pada pasien alergi ini menyebabkan reaksi alergi ya dan juga mengaktifkan sel yang membawa IgE spesifik ya. Nah, kemudian setelah aktivasi cepat sel MAS dan juga makrofag, kemudian dia akan melepaskan mediator proinflamasi seperti misalnya histamin dan juga ekosanoid, kemudian akan menginduksi kontraksi otot polos saluran nafas, kemudian menyebabkan udem dan juga eksudasi plasma di saluran nafas. Nah, aktivasi limfosit T ini nanti akan menyebabkan pelepasan sitokin dari sel T helper tipe 2 yang juga merupakan mediator peradangan alergi. Nah, sebaliknya yang sel T helper 1 ini akan menghasilkan interleukin 2 dan juga interferon gamma untuk mekanisme pertahanan seluler. Nah, peradangan asma alergi terjadi akibat ketidakseimbangan antara T helper 1 dan juga 2. Nah, sel MAS ini akan menghasilkan pelepasan mediator seperti histamin, juga faktor kemotaktik, eosinofil, neutrofil, leukotrin, dan juga prostaglandin. Nah, kemudian histamin ini akan menginduksi kontraksi otot polos, bronkospasme, sehingga nanti akan berkontribusi pada udem dan juga sekresi lendir. Nah, ini untuk patogenesisnya ya. Jadi ada alergen masuk, nah kemudian ada mediator, peran dari imunoglobulin E, sel MAS, dan juga limfosit T. Nah, ini juga ada peran dari eosinofil dan neutrofil. Kemudian mereka akan melepaskan histamin, triptase, dan juga prostaglandin D2, leukotrin. Nah, kemudian akan mempengaruhi otot polos, termasuk limfosit ini juga akan melepaskan interleukin, ya. Nah, kemudian mempengaruhi pembuluh darah dan menyebabkan infiltrasi. Nah, untuk asma kronis, jadi menghembuskan nafas, rongki saat auskultasi, batuk kering dan parah, dan juga atopi. Nah, ini bervariasi dari gejala harian kronis hingga di sini muncul sesekali. Jedanya bisa berupa hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, tingkat keparahannya ditentukan oleh fungsi paru, gejala terbangun di malam hari, dan gangguan aktivitas normal sebelum terapi. Nah, pasien dapat menunjukkan gejala ringan yang bersifat sementara dan tidak memerlukan obat-obatan atau hanya sabar ya short acting beta agonis saja. Kemudian asma akut berat yang tidak terkontrol bisa berkembang menjadi kondisi akut di mana peradangan, udem dan juga penumpukan lendir dan bronkospasme menyebabkan penyempitan saluran nafas yang parah. Nah, pasien merasa cemas ya ke dalam kondisi akut, sesak nafas, nyeri dada dan juga timbul rasa terbakar. Nah, untuk terapi non farmakologi, jadi ada pemantauan nilai PEF-nya ya di jangka pendek untuk menilai respon efektivitas pengobatan. Nah, jangka panjang direkomendasikan
untuk pasien dengan riwayat eksaserbasi, asma berat mendadak, dan juga yang sulit dikendalikan. Kemudian menghindari pemicu alergi yang di sini bisa memperbaiki gejalanya, mengurangi penggunaan obat penyebabnya, dan menurunkan nilai BHR-nya. Nah, pemicu lingkungan misalnya bulu binatang, nah ini harus dihindari. Pada eksaserbasi asma akut, bisa dilakukan terapi oksigen ya untuk mencapai saturasi oksigen. Nah, kemudian ini manajemen terapinya sesuai dengan Dipiro ya. Jadi ada RW, ABC, breathing, pernafasan, dan juga sirkulasi. Jadi dicek tanda-tandanya apakah ada confusion, bingung, kemudian drowsiness, dan lain-lainnya. Di kemudian kalau iya dimulai dengan SABA ya, short acting beta agonis pada pasien dan juga diberikan oksigen. Nah, kalau parah nih untuk tanda-tanda keparahan ya, jadi nilai pulsnya melebihi 120, saturasi oksigennya kurang dari 90, nilai PF-nya kurang dari 50%. Untuk yang parah bisa diberikan short acting beta agonis, dipertimbangkan ipratropium bromid, dikontrol dengan oksigen ya, dan kemudian bisa diberikan kortikosteroid baik secara oral atau intravena. Dan juga dipertimbangkan pemberian magnesium intravena dan dosis tinggi eh, kortikosteroid secara inhalasi. Nah, kalau dia ringan atau sedang, maka di sini tanda-tandanya tidak ada agitasi, ada peningkatan respon respirasi, pulse rate-nya 100 sampai 120 dan saturasi oksigen. Nah, ini bisa diberikan short acting beta agonis, dipertimbangkan ipratropium bromid, dikontrol ya saturasi oksigennya dan bisa diberikan kortikosteroid secara oral. Nah, selanjutnya dilanjutkan ya dosis tersebut, kemudian di assessment, dinilai, dipantau nilai EF-nya atau PF-nya. Nah, ini menurut Gina ya tahun 2025 pada pasien dewasa, jadi dicek gejalanya ada exacerbasi atau tidak, kemudian efek samping fungsi paru-parunya. Nah, kemudian dikonfirmasi ya diagnosisnya, dikontrol gejala dan juga modifikasi faktor resikonya dan komorbidnya. Kemudian teknik penggunaan inhalernya dan terapi non farmakologinya. Nah, kemudian untuk mengontrol atau relief lega napas, nah ini langkah pertama bisa pakai dosis rendah inhalasi kortikosteroid atau juga misalnya formoterol jika diperlukan. Kemudian dosis rendah inhalasi kortikosteroid. Nah, selanjutnya medium, kemudian ditambahkan lama long acting muscarinic antagonis. Kemudian alternatifnya bisa diberikan short acting beta agonis atau juga inhalasi kortikosteroid, dosis rendah inhalasi kortikosteroid, dosis rendah untuk maintenance. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan laba long acting beta agonis. Step 4, kemudian bisa medium ya, pakai medium inhalasi kortikosteroid dengan kombinasi laba. Step 5, long acting muscarinic antagonis. Ya, kemudian dipertimbangkan penggunaan inhalasi kortikosteroid atau long acting beta agonis. Nah, ini untuk yang anak-anak 5 tahun atau yang umur di bawahnya. Jadi di sini adalah untuk langsung ke step 2 digunakan dosis rendah ya untuk inhalasi kortikosteroidnya dan bisa didouble dan juga bisa dikontrol kalau misalnya tidak ada perbaikan. Nah, ini beberapa obat asma dan tujuan penggunaan. Ada kontrol, relief, dan juga add-on. Kontrol antiinflamasi mengurangi gejala resiko eksaserbasi, morbiditas, mortalitas. Nah, relief digunakan pada saat terjadi serangan asma untuk meredakan gejala dan add-on untuk asma berat mengendalikan faktor resiko. Pilihan obatnya inhalasi kortikosteroid dikombinasikan dengan formoterol, kemudian inhalasi kortikosteroid dikombinasikan dengan LABA long acting beta agonis atau dikombinasikan dengan Leukotriene. Kemudian relief digunakan saat terjadi serangan ya bisa pakai short acting beta agonis atau juga kombinasi antara inhalasi kortikosteroid dengan formoterol. Nah, ini add-on digunakan pada kasus asma berat untuk mengendalikan faktor resiko, sama long acting muscarinic antagonis, kemudian anti imunoglobulin E dan juga interleukin 5 dan juga yang lainnya.
Nah, ini beberapa jenis contoh short acting beta agonis. Misalnya ada salbutamol, ada terbutalin, dia punya efek bronkodilator. Kemudian ada LABA, di mana efeknya lebih lama, yaitu long acting beta agonis, ada formoterol dan juga salmeterol. Dan juga berefek, efektivitasnya sebagai bronkodilator. Inhalasi kortikosteroid ada budesonide, fluticasone sebagai antiinflamasi. Ada kortikosteroid oral, misalnya prednison, dexamethasone, metilprednisolon, nah ini sebagai antiinflamasi. Lama long acting muscarinic antagonis ada tiotropium, umiglidinum. Selain sebagai bronkodilator, dia juga untuk mengurangi sekresi mukus. Kemudian ada short acting muscarinic yaitu ipratropium sebagai bronkodilator dan mengurangi sekresi mukus. Kemudian ada leukotrin reseptor antagonis. Nah, ada montelukast, zafirlukast juga antiinflamasi dan juga ada metilsantin yaitu teofilin untuk antiinflamasi dan juga bronkodilator. Nah, sekarang kita ke PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronis. Jadi, paparan asap rokok, menghirup partikel dan gas berbahaya, mengaktifkan neutrofil, makrofag, dan juga limfosit CD8 yang melepaskan mediator kimia termasuk faktor nekrosis tumor alfa, interleukin, dan juga leukotrin. Nah, sel dan mediator inflamasi ini akan menyebabkan perubahan destruktif yang meluas pada saluran nafas, sehingga mengakibatkan keterbatasan aliran udara kronis. Nah, PPOK ditandai dengan keterlibatan aliran udara yang progresif yang tidak sepenuhnya dipulihkan. Nah, ini pembagiannya ada bronkitis kronis dan juga emfisema. Nah, untuk bronkitis kronis sekresinya berlebih, ada berulang disertai batuk yang terjadi hampir setiap hari. Nah, untuk emfisema, pembesaran abnormal dan permanen pada ruang udara di distal bronkiolus terminal disertai kerusakan dinding tanpa fibrosis. Nah, untuk patogenesis PPOK ada aktivasi makrofag ya di sini. Kemudian ada paparan rokok, inflamasi neutrofil. Nah, di sini ada pelepasan turnikular faktor alfa, beta, interleukin, kemudian leukotrin. Nah, ini sehingga menyebabkan fibrosis pada jaringan fibroblast. Faktor yang berperan laki-laki ya, karena kebanyakan kan yang merokok laki-laki. Kemudian pertambahan penduduk, usia harapan hidup yang bertambah, dan juga semakin banyaknya pertumbuhan industri, polusi udara, dan juga polusi di lingkungan rumah seperti asap sampah, biomasa, dan lainnya. Nah, diagnosa POK, spirometri menilai volume dan kapasitas paru-paru. Jadi, kapasitas vital paksa, di mana total volume udara yang dihembuskan setelah menghirup udara secara maksimal. Dan EVV-nya adalah total volume udara yang dihembuskan dalam 1 detik. Nah, pasca bronkodilatornya, hasil spirometrinya digunakan untuk menilai fungsi paru pada pasien PPOK. Nah, setelah inhalasi agonis beta 2 ya, kerja pendek, setelah antikolinergik, nah kemudian kombinasi keduanya, baik antikolinergik maupun agonis beta 2. Nah, ada keterbatasan ya untuk aliran udara dikombinasi dengan nilai FVC1 dan FVC-nya pasca bronkodilator kurang dari 70%. Nah, menurut pedoman GOT menyarankan ada klasifikasi 4 ya tingkat keterbatasan, ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Nah, ada kuesioner yang dipakai untuk mengukur dyspnea dan status kesehatan lain meliputi COPD Assessment Test. Nah, keterbatasan perbedaan asma dan juga PPOK. Nah, ini ada alergen ya. Kemudian ini memicu sel epitel, sel mas mengeluarkan CD4 dan juga eosinofil dan ini akan menyebabkan bronkokonstriksi dan juga hiperresponsif. Bisa bersifat reversibel. Sedangkan PPOK misalnya ada paparan asap rokok, mempengaruhi makrofag dan juga sel epitel. Nah, sel epitel mengeluarkan neutrofil. Di sini mengeluarkan sel CD8. Nah, ini kemudian menyebabkan fibrosis di jalan nafas dan juga destruksi alveolar. Jadi di sini tidak sepenuhnya reversibel. Fenotip klinik kalau jadi ini penerapan untuk asma. Jadi dicek riwayatnya ya gejalanya, apakah diagnosisnya asma, terus juga umurnya.
fungsi paru-parunya. Nah, jadi dicek ya apakah dia masuk asma atau kombinasi asma dan PPOK atau juga hanya POPK atau COPD. Kalau memang hanya asma, bisa diberikan terapi inhalasi kortikosteroid ya. Kemudian untuk mengurangi eksaspirasi yang berat. Jangan diberikan long acting beta agonis atau lama. Dan diberikan bisa untuk penjagaan, maintenance bisa diberikan kortikosteroid secara oral. Kemudian untuk kombinasi dapat diberikan inhalasi kortikosteroid, dapat ditambahkan LABA, long acting beta agonis atau lama long acting muscarinic antagonis, dan juga ditambahkan ini ya untuk terapi COPD sesuai guideline GOLD. Jangan diberikan laba atau juga lama. Kalau untuk PPOK digunakan laba atau lama ya, dan juga ditambahkan inhalasi kortikosteroid. Nah, ini hubungan dengan beberapa penyakit penyerta atau komorbid ya untuk PPOK. Nah, misalnya ada rokok ya, kanker paru menyebabkan ini menyebabkan inflamasi sistemik, kelemahan otot dan juga protein fase akut. Nah, ini biasanya juga menyebabkan penyakit penyerta seperti jantung, gagal jantung, osteoporosis, diabetes, anemia dan juga depresi. Nah, untuk eksaserbasi, jadi kondisi akut yang ditandai dengan perburukan gejala pernafasan dari variasi gejala normal harian dan butuh perubahan terapi. Nah, ini sering terjadi pada pasien yang dicetuskan oleh inhibisi bakteri atau virus, polusi lingkungan, faktor lain yang belum diketahui. Ini dicek spirometrinya ya, obstruksi nilai PF-nya, kemudian parameter yang paling umum dipakai untuk menilai beratnya PPOK atau pemantauan perjalanan penyakit. Kemudian untuk ini ya dilakukan penilaian untuk PPK apakah masuk kategori A, B, C atau D. Jadi apakah resikonya rendah, sedang ataukah resikonya berat. Nah ini untuk farmakoterapinya di mana misalnya gejalanya sedikit dan juga resiko eksaserbasinya juga kecil. Jadi bisa diberikan short atau long acting bronchodilator misalnya LABA atau SABA ya. Kemudian gejalanya lebih banyak tetapi eksaserbasinya resikonya kecil. Nah, bisa dimulai long acting muscarinic antagonis atau juga LABA. Kemudian gejalanya sedikit tapi resiko eksaserbasinya banyak. Nah, bisa dimulai dengan long acting beta agonis ya atau juga lama atau juga LABA ya long acting beta agonis. Nah, gejalanya banyak, eksaserbasi resikonya juga tinggi. Dimulai dengan long acting beta agonis atau sebagai bronchodilator juga laba atau lama dan bisa dimulai untuk yang tingkat berat. Nah, ini untuk obat-obat PPOK. Jadi ada oksigenasi merupakan terapi utama pada pasien yang dirawat akibat eksaserbasi. Ada pemberian oksigen untuk hipoksemia dengan target saturasi oksigennya 88 sampai 92%. Nah, bronchodilator di sini efektif ya ini inhalasi beta agonis atau SABA short acting beta agonis. Nah, dengan atau tanpa antikolinergik ya. Penggunaan beta bronchodilator kerja lama dengan atau tanpa menghirup kortikosteroid. Namun kalau tidak tersedia dapat diberikan bronchodilator oral. Nah, untuk kortikosteroid pada kondisi eksaserbasi untuk percepatan pemulihan, perbaikan fungsi paru serta kondisi hipoksemia arteri serta berkurang resiko kambuh, kegagalan terapi dan juga lama perawatan. Nah, ini misalnya diberikan prednison oral 40 mg per hari selama 5 hari. Atau juga triamcinolone misalnya 40 mg atau metilprednisolon dosis yang 4, 8 atau 16 mg. Nah, kemudian juga dapat diberikan N-asetilsistein ya dapat diberikan pada yang eksaserbasi yang sering. Jadi kemudian rutin ya. Dapat juga diberikan imunomodulator, misalnya echinacea, dan juga kombinasi dengan vitamin C dan juga ada selenium atau juga zinc 1 kali sehari selama 2 minggu. Sekarang kita ke infeksi atau radang paru-paru. Salah satunya yaitu pneumonia. Yang pneumonia di sini peradangan akut di parenkim paru
yang disebabkan oleh inhibisi patogen. Ada bakteri, virus, jamur, dan juga eh, parasit. Berdasarkan klinis dan epidemiologis dibedakan atas pneumonia komunitas yang didapat di rumah sakit dan ventilator terkait pneumonia. Diagnosisnya adalah batuk, nyeri dada, sesak nafas, porulen, suhu tubuh melebihi 38. Nah, ini jadi dicek dulu ya untuk terkait dengan pneumonianya. Adakah infiltrat, tampak atau tidaknya di tata laksana. Dicek apakah dia masuk rawat jalan atau rawat inap. Nah, ini untuk yang rawat jalan, jadi bisa untuk suportif, simptomatik, istirahat di tempat tidur, minum secukupnya. Kalau demam bisa dikompres atau minum obat demam dan diberikan mukolitik atau ekspektoran. Rawat inap pengobatan suportif, simptomatik memberikan terapi oksigen, pemasangan kalori dan elektrolit memberikan obat simptomatik, misalnya antipiretik dan mukolitik. Nah, strategi terapi awal untuk pneumonia. Nah, ini bisa diberikan amoxicillin atau juga doxycycline golongan makrolid dan kalau pasien komorbid disesuaikan dengan komorbidnya. Dan juga kombinasi amoxicillin dengan clavulanat atau cephalosporin dan juga makrolid atau juga doxycycline. Komorbid ini meliputi penyakit jantung, paru, ginjal, diabetes, alkohol, dan lainnya. Kombinasi amoxicillin clavulanat atau kemudian golongan cephalosporin, makrolid dan juga fluoroquinolone. Nah, ini pemilihan dosis antibiotik untuk pneumonia ada golongan beta laktam, makrolid, misalnya azitromisin, fluoroquinolone, kemudian yang resisten ya antibiotik yang meliputi Plasmodium aeruginosa, ada piperacillin, tazobactam. Nah, ini untuk dosisnya bisa dicek masing-masing. Lama pengobatannya, antibiotik IV atau oral diberikan 3 sampai 5 hari, tidak memerlukan suplemen oksigen, jam nadinya melebihi 100 kali, dan jam nafas 24 kali. Nah, HP dan yang VAP di sini yang didapat dari rumah sakit, jadi pneumonia yang didapat dari rumah sakit tidak berada dalam masa inkubasi. Terjadi lebih dari 48 jam setelah masuk rumah sakit. Nah, terkait dengan ventilator, jadi yang terjadi melebihi 48 jam setelah pemasangan intubasi endotrakeal. Nah, ini pedomannya untuk terapi antibiotik untuk HAP ya, resiko tinggi kematian. Jadi dipilih cefepime atau levoxacin, imipenem, meropenem atau piperacillin tazobactam. Atau juga dipilih ini alternatifnya ada ciprofloxacin, imipenem, meropenem, aztreonam, piperacillin dan juga vancomycin. Nah, ini pemilihan antibiotik. eh, jadi ada MRSA ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus, ada vancomycin, linezolid, nah itu untuk dosisnya. Kemudian ada methicillin sensitif, ada amoxicillin clavulanat, ceftriaxone, kemudian cefotaxime dan levofloxacin. Ada untuk plasmodium aeruginosa, di bisa cefepime, ceftazidime, levofloxacin, cipro dan lainnya. Ada untuk Klebsiella dan juga Acinetobacter baumannii. Lama pengobatan. Nah, durasi diberikan antibiotik sekitar 7 hari, diperpendek, diperpanjang untuk perbaikan klinis. Yang disebabkan keruman gram negatif, yang angka kamu sangat tinggi, mempertimbangkan diberikan antibiotik hingga 14 hari. Pengentingan diberikan antibiotik.
Nah, jadi di sini em, penghentian ada penilaian klinisnya dicek ya untuk menghentikan perubahan dahak, fototorak, leukosit, rasionya, dan nilai prokalsitonin ya terkait dengan kalsiumnya. Nah, ini untuk pemilihan antibiotiknya untuk yang HP atau yang di referensi saya Pak. Oke, saya lanjut lagi untuk yang asma. Jadi di sini penyakit inflamasi kronis pada saluran pernafasan, di mana berbagai sel dan elemen seluler berperan, terutama di sini sel mas, eosinofil, limfosit, makrofag, dan juga sel epitel. Nah, ini berasal dari kata asma yang artinya sukar bernafas. Jadi di sini ada inflamasi kronis yang melibatkan banyak sel. Nah, ini menyebabkan saluran pernafasan menjadi hiperresponsif, ada juga sehingga akibatnya bronkokonstriksi, udem dan juga hipersekresi kelenjar yang menghasilkan pembatasan aliran udara di saluran pernafasan. Nah, berupa mengis, sesak nafas, dada terasa berat, batuk, terutama malam hari. Nah, ini untuk etiologinya jadi infeksi saluran pernafasan atas, bisa karena alergen, lingkungan, ya seperti dioksid, nitrogen, emosi, kecemasan, stres, olahraga yang terlalu ekstrim ya. Kemudian obat-obatan, aspirin, NSAID ya, non steroid antiinflamasi, dan juga pekerjaan yang mempengaruhi misalnya paper, farmers, dan juga pekerja-pekerja terkait dengan hubungan bahan-bahan kimia obat. Patofisiologinya, baik itu ada alergen maupun non-alergen, akan mempengaruhi reaksi imunitas. Sehingga sel mas, makrolit, limfosit kemudian akan mengeluarkan mediator radang, yaitu histamin, bradikinin, dan anafilaksin. Nah, sehingga menyebabkan udem pada saluran pernapasan, meningkatkan permeabilitas kapiler, meningkatkan sekresi mukus, menyebabkan peningkatan produksi mukus, udem mukosa bronkial, bronkospasme, sehingga menyebabkan obstruksi saluran nafas, menyebabkan hipoksemia, hipoventilasi, dan hiperkapnia. Untuk patofisiologinya ada alergen, makrofag, sel mas. Nah, di sini T helper 2 ada kaitannya dengan neutrofil dan eosinofil. Sehingga di sini bisa menyebabkan hiperplasia, vasodilatasi, dan juga bronkokonstriksi dan hipertrofi atau hiperplasia. Kemudian patofisiologinya di sini ada menyebabkan bronkokonstriksi, udem pada submukosa, hipersponsif, dan juga kerusakan pada sel epitel, hipersekresi mukus, dan juga hiperresponsif. Nah, ini akan dipengaruhi oleh histamin, jadi limfosit, nah, oleh sel mas, antigen, nah kemudian yang neutrofil, eosinofil, makrofag, monosit, nah ini dipengaruhi oleh eosinophilisis. Nah, ini ada kerusakan-kerusakan, misalnya eosinofil dan lain-lain. Nah, untuk manifestasi klinisnya,
Gejala ini diberikan short acting beta agonis ya. Kemudian kalau frekuensinya eh, ada faktor resikonya exacerbasi, kemudian bisa diberikan dosis rendah inhalasi kortikosteroid. Ada gejala diperlukan short acting beta agonis, dosis rendah inhalasi kortikosteroid gejalanya untuk short acting beta agonis lebih dari 2 kali low dosis inhalasi kortikosteroid. Kalau ada masalah trouble ya simptom eh, harian atau juga terkait dengan pekerjaannya. Nah, ini yang berat, akut berat ya. Jadi gejalanya pasien distress akut dan juga komplain berat dyspnea, napas pendek dan juga adanya di rasa terbang. Nah, jadi di sini ada rasa terbakar. Kemudian tanda-tandanya expiratory dan respiratory. Jadi suaranya ada napasnya sangat berat. Kemudian batuk kering, takipnya takikardi, cyanotic skin. Untuk laboratoriumnya kurang dari 50% normal diprediksi. Nah, kemudian untuk cek lagi, cek dulu ya nilai PF-nya atau FEV1-nya kurang dari 50% di prediksinya. Kemudian diagnosis lain eh, darah gas seperti asidosis metabolik, ya, laktat untuk obstruksi berat. Nah, ini bisa dilakukan cek lab yaitu darah rutin untuk mengetahui kadar eosinophils, putum, serum imunoglobulin S spesifik dan uji kulit. Uji kulit bisa bertes, tes faktor atopi tidak berkolerasi dengan pencetus asma. Nah, ini beberapa gitu ya kategori asma ada yang ringan, sedang dan juga berat. Untuk klasifikasi dewasa di atas 12 tahun dan juga yang anak-anak atau balita. Jadi dicek gejalanya ya, masuk intermiten kalau dia kurang dari 2 hari per minggu. Kemudian ringan kalau melebihi 2 hari per minggu, moderat kalau tiap hari dan melebihi tiap hari. Terkait dengan istirahat pada malam hari, tingkat kebangunnya ya, ini bisa bangun 1 sampai 2 kali, 3 atau 4 kali. Nah kemudian diberikan short acting beta agonis untuk mengontrol untuk yang umur di atas 12 tahun. Dicek nilai fungsi paru-parunya. Nah, ini untuk Nah, kemudian tujuan umumnya memungkinkan pasien menjalani hidup yang normal dengan sedikit gangguan atau tanpa gejala. Tujuan khususnya mencegah timbulnya gejala kronis yang mengganggu, mengurangi penggunaan beta agonis aksi pendek, menjaga fungsi paru mendekati normal, menjaga aktivitas pada tingkat normal, mencegah kekambuhan dan meminimalkan kunjungan darurat ke rumah sakit, mencegah progresivitas tingkat keparahan fungsi paru dan mediakan terapi yang optimal dengan efek samping. Kemudian mencegah menyediakan terapi yang optimal dengan efek samping yang komponen penata laksanaan asma, penilaian, pemantauan, edukasi, kontrafaktor lingkungan, komorbid, dan terapi farmakologi. Terapi non farmakologi, edukasi pada pasien merawat mengenai berbagai hal tentang asma, kontrol faktor pemicu, fisioterapi nafas, vibrasi atau perkusi toraks. Nah, ini untuk alternatif dan preferensi untuk asma ya. Nah, ini pertama jadi pakai short acting beta agonis, selanjutnya inhalasi kortikosteroid atau short acting beta agonis, selanjutnya juga dosis rendah inhalasi kortikosteroid dan
Ini bisa juga diberikan kalau step 1, 2 tidak terpenuhi sama satu bisa diberikan inhalasi kortikosteroid kombinasi dengan formoterol. Step 4-nya medium dosis ya, dosis medium inhalasi kortikosteroid dengan terol. Yang selanjutnya itu lama long acting muscarinic antagonis dan juga zat acting beta agonis. Selanjutnya langkah terakhir yaitu harian inhalasi kortikosteroid long acting beta agonis dan juga kortikosteroid secara oral. Nah, ini untuk eh, ya. Nah, ini dicek ya, apakah dia masuk early atau masuk ringan. Peningkatan dan reliefnya ya, diberikan inhalasi kortikosteroid, peningkatan frekuensi kekambuhannya. Short acting beta agonis meningkatkan frekuensi penggunaan SABA dengan modifier inhalasi. Peningkatan penggunaan kontrol, maintenance. Nah, ini selanjutnya diberikan ini ya inhalasi kortikosteroid dengan formoterol dilanjutkan maintenance inhalasi kortikosteroid dengan formoterol. Kemudian bisa didouble, di quadruple. Nah, selanjutnya ditambah kortikosteroid oral dan juga di kontak eh, di untuk kontak ke dokter kalau belum ada perbaikan. Nah, ini bisa dicek ya apakah masuk ringan, sedang ataukah berat. Nah, jadi dicek saturasi oksigennya, respiratorinya dan nah, selanjutnya dicek outcome klinisnya ya, nilai FEV-nya dan juga nilai PFV-nya. Nah, ini tata laksana asma yang menurut 0 sampai 4 tahun. Jadi diberikan short acting beta agonis, low dosis inhalasi kortikosteroid alternatif. Bisa diberikan antilupas. Nah, kemudian step 2-nya dosis rendah inhalasi kortikosteroid alternatifnya Montelukast atau juga Cormolin. Kemudian untuk step 3-nya bisa pakai dosis medium, step 4 dosis medium atau juga dikombinasi alternatifnya Montelukast atau long acting beta agonis. Step 5 dosis tinggi inhalasi kortikosteroid atau Montelukast atau LABA. Step 6 dosis tinggi inhalasi kortikosteroid atau juga dikombinasi dengan kortikosteroid secara oral. Nah, ini untuk umur 5 sampai 11 tahun diberikan secreting beta agonis, selanjutnya dosis rendah inhalasi kortikosteroid. Ini untuk alternatifnya, kemudian dosis tinggi eh, inhalasi kortikosteroid. Nah, kemudian step 3 dosis medium bisa juga dosis rendah inhalasi kortikosteroid dikombinasi dengan LABA, leukotriene reseptor antagonis dan juga teofilin. Nah, ini juga masih medium alternatif medium dosis inhalasi kortikosteroid, leukotriene reseptor antagonis. Kemudian dosis tinggi alternatif high dosis. Kemudian dosis tinggi inhalasi kortikosteroid, alternatifnya dosis tinggi inhalasi kortikosteroid. Oke, kemudian. Nah, ini ipratropium bromid bisa untuk yang dewasa maupun untuk anak-anak. Kortikosteroid misalnya prednison, methylprednison maupun methylprednisolone untuk dosisnya. Nah, ini beberapa dry powder inhaler, interdose inhaler ya. Hmm, Nah, ini ada misalnya brometason, budesonide, fluticasone dan lain. Nah, ini untuk terapi farmakologinya ada obat pelega nafas, pengontrol,
dan juga ada yang dipakai saat serangan, pelega nafas, dan juga bersifat sebagai bronchodilator. Yang pengontrol dipakai rutin setiap hari antiinflamasi dan juga bisa sebagai bronchodilator. Nah, untuk pengontrol asma jangka pendek, jangka panjang ada inhalasi steroid, beta 2 agonis aksi panjang, LABA, sodium kromoglikat, nidokromil, modifier leukotriene, dan golongan metil samping. Ada pelega nafas yaitu beta 2 agonis aksi cepat, short acting beta agonis atau SABA ya, antikolinergik, metilsantin, dan kortikosteroid. Nah, ini beberapa bentuk sediaan obat asma, ada bentuk oral, nebulizer, meterdose inhaler, dan dry powder inhaler. Nah, ini untuk inhalasi beta agonis ada albuterol, kemudian levoalbuterol nebulizer, dan juga levoalbuterol MDI. Ada sistem 2 beta agonis apa? Epinefrin, terbitalin, ada antikolinergik, ipratropium bromid, dan juga ada kortikosteroid. Nah, yang ini untuk melebihi ini dosis masing-masing yang di atas 6 tahun atau kurang dari 6 tahun. Nah, kortikosteroid mekanisme aksi menghambat metabolisme asam arachidonat, mencegah migrasi sel inflamasi, mengurangi kebocoran mikrovaskuler, meningkatkan kepekaan reseptor beta. Nah, kortikosteroid inhalasi anti-inflamasi paling poten, terapi pilihan untuk kontrol efek samping, kondisiasis, dan juga disfonia. Kombinasi tetap kortikosteroid inhalasi dan beta 2 agonis. Meningkatkan sintesis reseptor, menurunkan desensitasi, dan juga efek sinergis. Nah, untuk kortikosteroid sistemiknya diberikan secara oral atau intravena, digunakan insert atau intermediate mengurangi angka kambuh ini juga mencegah. Untuk mencegah mengatasi efek samping kortikosteroid tadi dapat diberikan suplemen kalsium atau vitamin D ya untuk mengurangi resiko osteoporosis. Kortikosteroid inhalasi ada blumetazon, budesonide, fluticasone, dan flunisolid. Ini untuk dosis yang rendah, medium, dan juga dosis tinggi. Efeknya ya, jadi untuk kortikosteroid yang inhalasi, dia dapat menurunkan jumlah eosinofil, tetapi bisa menyebabkan retardasi pertumbuhan. Nah, dapat menurunkan jumlah sel emas, osteoporosis, fraktur, dan juga aspek nekrosis lainnya. Penurunan produksi sitokin T limfosit. Nah, untuk adverse effect-nya scapular cardiac information. Kemudian ada inhibit transkripsi inflamatory gain in airway epithel. Nah, kemudian ada aprolegasi produksi beta 2. Nah, ini bisa menyebabkan hiperglikemia, hiperkalemia, hipertensi. Mengurangi epitel pernapasan. Di sini ada gangguan. Nah, ini untuk beberapa dosis dari inhalasi kortikosteroid ya, dari budesonide, glucometazone, fluticasone, dan lainnya. Agonis beta 2 adrenergik atau SABA. Jadi melalui reseptor beta 2 di trakea atau batang tenggorok dan bronki menyebabkan aktivasi dari adenyl siklase. Nah, adenyl siklase akan memperkuat pengubahan adenotrifosfat yang kaya energi menjadi siklik adenosin dengan pembebasan energi yang digunakan untuk proses dalam sel. Nah, meningkatnya kadar CAMP. Nah, meningkatnya kadar CAMP menghasilkan beberapa efek transaminase, yaitu kemudian menyebabkan efek bronkodilatasi dan penghambutan sel. Nah, kemudian adenyl siklase memperkuat pengubahan adenosin trifosfat yang kaya energi menjadi siklik adenosin monofosfat. Agonis beta 2 adrenergik aksi pendek misalnya ada albuterol, salbutamol, terbutalin. Yang aksi lambat misalnya ada salmeterol dan formoterol. Nah, ini selektivitas dari itu ya, eh, agonis itu tadi beta 2 adrenergik. Isoproterenol dia selektif pada beta 1 maupun 2. Nah, tapi potensinya hanya sedikit kecil. Nah, sedangkan potensi tertinggi adalah
metaproterenol. Nah, jadi dia juga lebih selektif pada beta satu dan beta 2. Sedangkan albuterol, terbutan salmeterol, salmeterol, dia aktif juga di antikolinergik ini akan mengeblok reseptor muskarinik dari saraf kolinergik di otot polos bronki hingga aktivitas saraf adrenergik menjadi demam dengan efek bronkodilatasi. Nah, ini ada bentuk aerosol dan juga bentuk larutan. Misalnya contohnya adalah ipratropium bromid. Penstabil sel emas, misalnya sodium kromoglikat, ini akan menghambat pelepasan mediator histamin dan slow reacting substansi anafilaksis leukotrin dari sel emas. Nah, kromolin bekerja lokal pada paru-paru tempat obat diberikan. Nedokromil untuk pencegahan asma ini menghambat aktivasi secara in vitro, pembebasan mediator dari berbagai tipe sel termasuk eosinofil, neutrofil, makrofag dan juga monosit maupun platelet. Nah, dia akan menghambat perkembangan respon bronkokonstriksi. Sodium kromoklikat misalnya larutan nebulizer dosis awal 20 miligram. Nah, ada bentuk aerosol untuk penanganan asma bronkial pada dewasa dan anak. Modifier leukotrin, pembentukan pelan Lukas, Xavier Lukas, inhibitor lipoxygenase dan Zileuton. Nah, ini contohnya ada Xavier Lukas dan Nito Lukas. Ini ada beberapa kortikosteroid dan pembandingnya ya. Di sini potensi yang paling tinggi adalah dexamethasone, baru kemudian metil, prednison, dan hidrokortison. Nah, potensi ke mineral kortikoidnya yang paling tinggi adalah hidrokortison. Durasi waktu lama adalah juga dexamethasone, kemudian metil, prednison, dan juga hidrokortison. Waktu paruh yang terlama juga dexamethasone, kemudian metil ke hidrokortison. Xavier Lucas antagonis reseptor leukotrin D4 dan E4 yang selektif dan kompetitif. Nah, ini reaksinya lambat. Produksi leukotrin dan okupasi reseptor terkait dengan udum saluran pernafasan, kontriksi otot polos, dan perubahan aktivitas seluler. Nah, ini untuk dosisnya ya, untuk anak-anak maupun dewasa. Montelukast antagonis reseptor selektif dan aktif pada penggunaan oral, menghambat reseptor leukotrin, di mana leukotrin ini produk metabolisme asam arakidona dan lepaskan dari sel emas dan eosinofil. Produksi leukotrin berhubungan dengan udem saluran pernafasan, kontriksi otot polos, dan perubahan aktivitas seluler yang berhubungan dengan proses inflamasi. Nah, ini beberapa dosisnya untuk montelukast ya, baik sediaan tablet, kunyah maupun granul. Sileuton, inhibitor spesifik lipoeksigenase, dia akan menghambat pembentukan kontrin B1, C1, D1, dan E1. Dosisnya 600 mg 4 kali sehari. Untuk memudahkan pemakaian digunakan bersama eh, maaf ya, metilsantin, garamnya yaitu teofilin, berelaksasi secara langsung otot polos bronki, pembuluh darah, merangsang sistem saraf pusat, menginduksi diuresis, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan tekanan sphincter dan menghambat kontraksi uterus. Nah, ini merupakan stimulan pusat pernafasan. Aminofilin punya efek kuat pada kontraktilitas diafragma ya pada orang sehat sehingga mem- nah kemudian dia akan menginduksi diuresis, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan tekanan sphincter, dan juga menghambat kontraksi uterus. Nah, teofilin ini merupakan stimulan pusat pernafasan. Nah, untuk aminofilin punya efek kuat pada kontraktilitas diafragma sehingga mampu menurunkan kelelahan, memperbaiki kontraktilitas pada pasien dengan penyakit obstruksi saluran pernafasan kronis atau PPOK. Nah, ini untuk dosisnya untuk aminofilin bagi yang bukan perokok, dewasa, dan anak, termasuk yang gagal jantung maupun gangguan paru. Dan ini untuk dosis teofilin. Nah, ini untuk dosis teofilin untuk bayi. Anti imunoglobulin E, misalnya omalizumab, bekerja meningkat imunoglobulin E sehingga tidak bekerja pada reseptornya yang memicu pelepasan mediator inflamasi. Terbatas pada pasien dengan peningkatan serum imunoglobulin E dan dengan A. Nah, terbatas pada pasien peningkatan
juga pasien pada asma yang alergi ya, berat yang tidak terkontrol. Nah, ini beberapa bentuk nebulizer ada MDI, metered disk inhaler, dry powder, kemudian jet nebulizer, ultrasonic, dan spacer. Ini beberapa eh, faktor-faktor yang berpengaruh baik dari device, alatnya maupun faktor pasiennya. Nah, ini kemudian ada karakteristik macam-macam inhalasi tadi ya. Ada metered dose inhaler, auto inhaler, ultrasonic, tubular, discus, dan aerolizer, dan pacemaker. Nah, ini selanjutnya di jalur pernafasan. Jadi dia bisa menyebabkan efek bronchodilatasi, merelaksasi di muscle smooth ya, kemudian menyebabkan peningkatan siliari, meningkatkan sekresi serosa dan menghambat digranulasi sel emas. Pada jantung menyebabkan kronotropik dan inotropik dan kronotropik dan kemudian menyebabkan vaskulasi yaitu vasodilatasi, menurunkan mikrovaskular dan vasokonstriksi. Skeletal meningkatkan transmisi neuromuskular, meningkatkan kontraksi kekuatan uterus, relaksasi, metabolik, lipolisis, glikogenolisis, gluconeogenesis, hipokalemia, dan meningkatkan produksi laktat. Agen biologi, misalnya di sini ada omalizumab ya, dan juga ada IgE. Nah, ini immunoglobulin E pada pasien yang untuk sudah moderat atau asma berat. Jadi kemudian omalizumab juga antibodi anti IgE untuk terapi asma karena alergi yang tidak dapat dikontrol dengan oral maupun inhalasi kortikosteroid. Dosisnya disesuaikan ya. Nah, omalizumab direkomendasikan untuk pasien yang di atas 6 tahun untuk asma sedang dan juga berat yang tidak dapat terkontrol dengan inhalasi kortikosteroid ataupun long acting beta agonis. Pasien yang dapat omalizumab dilaporkan ada muncul reaksi akibat injeksi ya. Jadi dan ada menyebabkan anafilaksis 0,1%. Ada rasa mepolizumab atau resglizumab. Jadi antibodi monoklonal untuk mengeblok pengaktifan reseptor interleukin 5 dan juga eosinofil. Dan juga ada benralizumab di mana dia akan mengikat alfa subunit alfa pada reseptor interleukin 5 dan mencegah pengikatan interleukin 5 untuk menyebabkan inflamasi eosinofil. Mepolizumab dan benralizumab pada pasien yang di atas 12 tahun dengan asma berat dan juga yang diberikan cara subkutan. Nah, ini untuk asma yang berat pada pasien di atas 18 tahun. Nah, mepolizumab dan reslizumab jadi setiap 4 minggu. Dipulumab, nah ini dia targetnya reseptor interleukin 4 alfa mengeblok signal interleukin 4 ataupun 13 ya untuk mempromosikan sintesis imunoglobulin E dan juga sel inflamasi. Nah, terapi populasi khusus pediatrik kortikosteroid inhalasi jika asmanya sedang sampai berat di bawah 5 tahun. Geriatrik tidak disarankan penggunaan agonis beta 2 atau kalau diperlukan untuk kombinasi dengan antikolinergik. Teofilin juga tidak disarankan karena menyebabkan clearance kreatinin menurun. Ibu hamil, glucomethason, dipropionat, budesonid, inhalasi, atau nedokromil. Nah, pada saat serangan bisa pakai salbutamol, isoprenalin, terbutalin, adrenalin. Menjelang kelahiran dapat menggunakan steroid selama hamil, dapat diberikan hidrokortison intramuskular atau intravena. Teofilin tidak boleh karena punya efek stimulasi secara pusat. Nah, untuk KIE-nya pada pasien, jadi dicek riwayat pengobatannya ya, kontrol pengobatannya, terus kemudian kemampuan menggunakan inhaler, penggunaan chamber, nebulizer, dan lingkungannya, faktor-faktor pemicunya ya, dan juga misalnya pekerjaannya apakah terkait dengan faktor pemicu tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjut ke materi berikutnya.